Baik, selamat pagi Bapak Clemens dan kepada kawan-kawan sekalian. Kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi yang berjudul Segmentation, Targeting, and Positioning. Sebelum presentasinya dimulai, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Hutman Hafiz Ataki, lalu ada Brenda Samanta, kemudian Fernando Gratia, selanjutnya Viva Sama, dan yang terakhir Jessica Angelica. Next. Baik, kita langsung mulai di pembahasan subbab 7.1 yaitu Global Market Segmentation. Segmentasi pasar global ini telah didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi segmen-segmen spesifik, baik itu kelompok negara atau kelompok konsumen individu, di antara calon pelanggan dengan atribut yang homogen yang cenderung menunjukkan respons serupa terhadap bauran pemasaran perusahaan. Para pemasar dan akademisi telah tertarik pada segmentasi pasar global selama beberapa dekade. Pada akhir tahun 1960-an, seorang pengamat menyarankan bahwa pasar Eropa dapat dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu internasional, semi-internasional, dan provinsi. Berdasarkan asumsi tentang penerimaan konsumen terhadap pendekatan iklan yang umum, penulis lain menyarankan bahwa tema-tema tertentu, yaitu seperti keinginan untuk cantik, keinginan untuk sehat, dan bebas dari rasa sakit, dan kasih sayang antara ibu dan anak, universal, dan dapat digunakan dalam iklan di seluruh dunia. Kita pertimbangkan contoh-contoh segmentasi pasar sebagai berikut. Yang pertama, pasar untuk komputer dan produk terkait dapat dibagi menjadi pengguna rumahan, pengguna korporat, dan pengguna pendidikan. Telah mengadakan konferensi karyawan di seluruh dunia untuk mempelajari preferensi bercukur wanita. Chick Wilkinson Sword memperkenalkan sistem bercukur untuk wanita yang dilengkapi dengan kartrid pisau yang dapat diganti. Intuisi sebagaimana sistem ini dikenal menggabungkan batang pengkondisi yang padat yang memungkinkan seorang wanita untuk membusakan dan mencukur kakinya secara bersamaan. Next. Kita masuk ke demographic segmentation. Segmentasi demografi adalah strategi segmentasi pasar yang didasarkan pada karakteristik populasi yang dapat diukur seperti pendapatan, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Tren demografi global seperti perubahan dalam struktur keluarga dan peran gender, serta peningkatan pendapatan dan standar hidup dapat menciptakan peluang untuk inovasi pemasaran. Lalu berikutnya segmentasi pasar global berdasarkan pendapatan dan populasi. Ketika sebuah perusahaan membuat rencana untuk ekspansi pasar global, seringkali ditemukan bahwa pendapatan merupakan variabel segmentasi yang berharga. Namun, untuk produk seperti rokok, minuman ringan, dan permen dengan biaya per unit yang rendah, populasi seringkali menjadi variabel segmentasi yang lebih berharga daripada pendapatan. Konsentrasi kekayaan di beberapa negara industri memiliki implikasi yang signifikan bagi pemasar global. Setelah melakukan segmentasi pasar potensial berdasarkan pendapatan, sebuah perusahaan dapat mencapai pasar terkaya dengan menargetkan kurang dari 20 negara. Separuhnya di UA, lalu kemudian di Amerika Utara dan Jepang. Data tentang pendapatan dan populasi memiliki keuntungan karena tersedia secara luas dan murah untuk diakses. Namun, manajemen mungkin secara tidak sengaja membaca terlalu banyak dari data ini. Dengan kata lain, sementara memberikan beberapa ukuran potensi pasar, data demografi tingkat makro tersebut tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya indikator peluang pasar. Selanjutnya, yaitu benefit segmentation. Segmentasi manfaat global berfokus pada pembilang persamaan nilai B dalam V sama dengan B per P. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman pemasar yang lebih baik tentang masalah yang dipecahkan oleh produk, manfaat yang ditawarkannya, atau masalah yang diatasi terlepas dari lokasi geografisnya. Misalnya, pemasar makanan telah berhasil menciptakan produk yang dapat membantu orang tua dalam menyajikan makanan keluarga yang bergizi dengan investasi waktu yang minimal. Boleh di next? Selanjutnya itu ada age segmentation. Salah satu segmen demografi global adalah remaja global atau orang muda yang berusia antara 12 sampai 19 tahun. Remaja berdasarkan minat bersama mereka yaitu dalam mode atau fashion, musik, dan gaya hidup, menunjukkan perilaku konsumsi yang sangat konsisten secara lintas batas. Renzo Rosso, pencipta merek diesel dan seorang investor di inkubator inovasi Italia, Havard, menjelaskan, sebuah kelompok remaja yang dipilih secara acak dari berbagai belahan dunia akan memiliki banyak selera yang sama. Konsumen muda mungkin belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan norma budaya. Bahkan, mereka mungkin memberontak terhadapnya. Fakta ini digabungkan dengan keinginan, kebutuhan, dan fantasi universal bersama. Untuk produk bermerek, kebaruan hiburan, barang trendy, dan barang berorientasi citra. Memungkinkan untuk menjangkau segmen
remaja global dengan program pemasaran terpadu. Saja itu gender segmentation. Untuk alasan yang jelas, segmentasi pasar berdasarkan gender adalah pendekatan yang masuk akal bagi banyak perusahaan. Namun yang kurang jelas adalah perlunya memastikan bahwa peluang untuk meningkatkan fokus pada kebutuhan dan keinginan salah satu gender itu tidak dapat terlewatkan. Meskipun pada beberapa perusahaan, misalnya pada perancang mode dan perusahaan kosmetik, itu memasarkan secara eksklusif kepada wanita dan menawarkan lini produk yang berbeda untuk kedua jenis kelamin. Lalu selanjutnya segmentasi psikografik. Segmentasi psikografis melibatkan pengelompokan yang berdasarkan sifat, sikap, nilai, dan gaya hidup. Data yang digunakan untuk mengklasifikasikan individu diperoleh dari kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju dengan serangkaian pernyataan. Psikografis secara erat terkait dengan SRI Internasional, sebuah organisasi riset pasar yang dikenal dengan analisis nilai dan gaya hidup aslinya dan analisis Fals 2 yang diperbarui tentang segmen konsumen. Next. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai menilai potensi pasar dan memilih pasar atau segmen target. Pada tahap inilah pemasar global harus menyadari beberapa potensi kendala yang terkait dengan proses segmentasi pasar. Yang pertama, terdapat kecenderungan untuk melebih-lebihkan ukuran dan daya tarik jangka pendek dari masing-masing pasar suatu negara, terutama ketika perkiraan tersebut terutama didasarkan pada data demografi seperti pendapatan dan populasi. Yang kedua, dapat dilakukan oleh pemasar global adalah menargetkan suatu negara karena pemegang saham atau pesaing memberikan tekanan pada manajemen agar tidak kehilangan peluang strategis. Yang ketiga, terdapat bahaya bahwa jaringan kontak manajemen akan muncul sebagai kriteria utama dalam menentukan sasaran. Slide berikutnya. Baik, yang pertama di sini ada ukuran segmen saat ini dan potensi pertumbuhan. Salah satu keuntungan menargetkan segmen pasar secara global adalah meskipun segmen di pasar satu negara mungkin kecil, bahkan segmen yang sempit pun dapat dilayani secara menguntungkan jika segmen yang sama ada di beberapa negara. Berikutnya, potensi kompetisi. Segmen pasar atau pasar negara yang ditandai dengan persaingan yang kuat mungkin merupakan segmen yang harus dihindari. Namun, jika persaingannya rentan dalam hal harga atau kualitas, pendatang baru di pasar mungkin bisa membuat terobosan besar. Slide berikutnya. Kelayakan dan kompatibilitas. Kelayakan penargetan segmen tertentu dapat dipengaruhi secara negatif oleh berbagai faktor. Manajer harus memutuskan seberapa cocok produk atau model bisnis suatu perusahaan dengan pasar negara yang bersangkutan. Alternatifnya, jika perusahaan saat ini tidak menawarkan produk yang sesuai, dapatkah perusahaan mengembangkannya? Untuk mengambil keputusan ini, seseorang pemasar harus mempertimbangkan beberapa kriteria. Yang pertama, apakah adaptasi diperlukan? Jika ya, apakah langkah ini dapat dibenarkan secara ekonomis dalam hal volume penjualan yang diharapkan? Yang kedua, akankah pembatasan impor, tarif tinggi, atau mata uang negara asal yang kuat akan menaikkan harga produk dalam mata uang pasar sasaran dan secara efektif mengurangi permintaan? Dan yang ketiga, apakah disarankan untuk mengambil sumber secara lokal? Dalam banyak kasus, menjangkau segmen pasar global memerlukan pengeluaran yang besar untuk distribusi perjalanan personal perusahaan. Apakah masuk akal untuk mengambil produk dari dalam negara itu? Yang berikutnya kerangka pemilihan pasar target. Salah satu cara untuk menentukan pendorong modal pemasar dan kondisi penduduknya adalah dengan membuat profil produk pasar. Profil tersebut harus menjawab beberapa atau semua pertanyaan dasar berikut. Ini ada 9. Yang pertama, siapa yang membeli produk atau merek kita? Yang kedua, siapa yang tidak membeli produk atau merek kita? Yang ketiga, kebutuhan atau fungsi apa yang dilayani produk kita? Apakah produk atau merek kita memenuhi kebutuhan tersebut? Yang keempat, apakah ada kebutuhan pasar yang tidak dapat dipenuhi oleh penawaran produk atau merek saat ini? Yang kelima, masalah apa yang dipecahkan oleh produk kami? Yang keenam, apa yang saat ini dibeli pelanggan untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah yang menjadi target produk kita? Yang ketujuh, berapa harga yang mereka bayar untuk produk yang mereka beli saat ini? Yang kedelapan, kapan produk kami dibeli? Dan 9, di mana produk kami dibeli?
Oke, di sebelahnya ada bagan mengenai kriteria penyaringan segmen pasar. Yang pertama, apa pendorong utama model pemasaran ini? Yang kedua, di bawahnya itu apakah terdapat kondisi yang memungkinkan untuk model pemasaran saat ini? Lalu dibahas berikutnya ada berapa biaya masuknya dan berapa biaya menunggunya. Dan yang terakhir, apakah trade-off resiko atau kendali tepat? Baik, slide berikutnya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya mengenai 7.3, subbab 7.3 yaitu mengenai product market decision. Jadi langkah selanjutnya dalam menilai segmen pasar adalah tinjauan perusahaan terdapat penawaran produk saat ini dan yang potensial dalam kaitannya dengan kesesuaian dengan pasar atau segmen negara. Penilaian ini dapat dilakukan dengan membuat grid produk pasar yang memetakan pasar sebagai baris horizontal pada spreadsheet dan produk sebagai kolom vertikal. Setiap sel itu mewakili kemungkinan perpotongan suatu produk dan segmen pasar. Dalam kasus perusahaan permen yang dibahas sebelumnya, baik Nestle maupun Cadbury itu berpendapat bahwa produk manisan coklat cair itu akan menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah cuaca panas di India. Perusahaan-perusahaan tersebut itu berupaya juga untuk meningkatkan kondisi yang mendukung penjualan coklat tradisional dengan eee, memasok pendingin ke pedagang. Boleh di-next? Oke, jadi tabel 7.7 itu menunjukkan matriks, produk pasar untuk Lexus. Toyota meluncurkan merek Lexus pada tahun 1989 dengan 2 model sedan. Dalam hal mensegmentasi pasar, pembeli mobil mewah yang ingin menarik Lexus itu dikaitkan dengan demografi berpenghasilan tinggi pada tahun 1996. Lexus itu meluncurkan SUV pertamanya. Keputusan untuk memasuki persimpangan produk pasar SUV itu mewakili keinginan manajemen merek untuk menjangkau konsumen berpenghasilan tinggi yang gaya hidupnya itu membutuhkan suatu selain sebuah sedan mewah. Pada tahun 2012, Lexus menawarkan total sebanyak 11 unit model berbeda di Amerika Serikat. Hal ini termasuk kendaraan utilitas mewah LX 470 terbaik, sedan mewah LS 430, dan pada level awal seri IS, kendaraan Lexus dipasarkan lebih dari 60 negara. Amerika Serikat adalah pasar nomor satunya. Nah, anehnya di Jepang sendiri kendaraan tersebut itu dijual selama bertahun-tahun di bawah papan nama Toyota. Jalur ini diluncurkan kembali dengan merek Lexus pada tahun 2005. Boleh di-next? Manajemen Toyota bermaksud untuk menjadikan Lexus sebagai merek mobil mewah secara global. Penjualan di seluruh dunia pada tahun 2016 itu berjumlah 677.615 kendaraan. Untuk mencapai tujuan utamanya, Lexus harus menyasar Jerman, pasar terbesar di Eropa, di mana 4 dari 10 kendaraan yang terjual adalah model yang mewah. Sekitar 15 juta mobil terjual di Eropa setiap tahunnya dan Jerman menyumbang hampir seperempat dari total penjualan. Pada tahun 2013 terdapat sekitar 25.000 kendaraan Lexus yang terdaftar di Jerman. Sebagai perbandingan, total registrasi kendaraan untuk Mercedes-Benz dan BMW itu melebihi 6,8 juta. Nah, bisakah Lexus sukses di kandang dua produsen mobil mewah terkemuka di dunia, berbekal pemahaman bahwa merek lokal menyumbang lebih dari 90% penjualan mobil di Jerman itu segmennya adalah premium. Lexus telah melakukan adaptasi produk yang signifikan, misalnya karena masyarakat Jerman itu menginginkan pilihan untuk membeli kendaraan bermesin diesel. Lexus mengembangkan model diesel baru serta mesin hibrida gas listrik untuk seri RX. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada targeting and target market strategy option. Setelah mengevaluasi segmen yang diidentifikasi berdasarkan 3 kriteria yang disajikan sebelumnya, ukuran segmen dan tingkat pertumbuhan, potensi persaingan, dan kelayakan perusahaan, harus memutuskan apakah perusahaan akan mengejar peluang tertentu. Tidak mengherankan dalam pasar global, salah satu keputusan mendasar adalah mengenai negara atau pasar regional mana yang akan dimasuki. Jika keputusan telah diambil untuk melanjutkan strategi penargetan yang tepat harus dikembangkan. 3 kategori dasar strategi pemasaran sasaran adalah pemasaran standar, pemasaran terkonsentrasi, dan pemasaran terdiferensiasi. Boleh di next. Selanjutnya ada pemasaran global terstandar. Pemasaran global yang terstandarisasi dapat dianalogikan dengan pemasaran massal di satu negara. Hal ini melibatkan penciptaan bauran pemasaran yang sama untuk pasar massal pembeli potensial yang luas. Pemasaran global terstandarisasi juga dikenal sebagai pemasaran sasaran yang tidak terdiferensiasi, didasarkan pada premis bahwa terdapat pasar massal di seluruh dunia. Selain itu, pasar massal tersebut dilayani dengan bauran pemasaran dari unsur-unsur yang terstandarisasi, adaptasi produk diminimalkan, dan strategi distribusi intensif memastikan bahwa produk tersedia di jumlah gerai retail yang maksimal. Daya tarik pemasaran global yang terstandarisasi jelas, biaya produksi yang lebih rendah. Hal yang sama juga berlaku pada komunikasi global yang terstandarisasi. Boleh di next. Selanjutnya, pemasaran global terkonsentrasi. Strategi penargetan global yang kedua, pemasaran sasaran terkonsentrasi, melibatkan perancang bauran pemasaran untuk mencapai ceruk pasar tertentu. Ceruk hanyalah satu segmen pasar global. Penargetan terkonsentrasi juga merupakan strategi yang digunakan oleh para pemimpin pemasaran global yang tersembunyi. Perusahaan-perusahaan yang tidak dikenal oleh kebanyakan orang yang telah berhasil dengan melayani ceruk pasar yang ada di banyak negara. Perusahaan-perusahaan ini mendefinisikan pasar mereka secara sempit dan berupaya mencapai kedalaman pasar global yang dibandingkan jangkauan nasional. Boleh di next. Dan yang terakhir adalah pemasaran global yang dibedakan. Strategi pemasaran sasaran ketiga, pemasaran global terdiferensiasi, mewakili pendekatan yang lebih ambisius dibandingkan pemasaran sasaran terkonsentrasi. Juga dikenal sebagai penarget multi-segmen. Pendekatan ini memerlukan penargetan 2 atau lebih segmen pasar yang berbeda dengan beberapa penawaran bauran pemasaran. Strategi ini memungkinkan suatu perusahaan mencapai cakupan pasar yang lebih luas. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih.
Oke, baik. Soalnya selanjutnya positioning. Positioning yang mengacu pada tindakan membedakan suatu merek di benak pelanggan dibandingkan dengan pesaing dalam atribut dan manfaat yang ditawarkan dan tidak ditawarkan oleh merek tersebut. Dengan kata lain, positioning adalah proses mengembangkan strategi untuk mengintai wilayah atau mengisi celah di benak pelanggan sasaran. Positioning sering digunakan bersama dengan variabel segmentasi dan strategi penargetan yang telah dibahas sebelumnya. Dalam beberapa dekade sejak Ries dan Trout pertama kali memusatkan perhatian pada pentingnya konsep tersebut, pemasar telah menggunakan sejumlah strategi positioning umum. Penelitian terbaru telah mengidentifikasi 3 strategi penentuan posisi tambahan yang sangat berguna dalam pemasaran global. Yang pertama ada penentuan posisi budaya konsumen global, penentuan posisi budaya konsumen lokal dan budaya konsumen asing. Selanjutnya atribut or benefit atau atribut atau manfaat. Strategi positioning yang sering digunakan mengeksploitasi atribut manfaat atau fitur produk tertentu. Ekonomi, keandalan, dan daya tahan adalah posisi atribut atau manfaat yang sering digunakan. Dalam pemasaran global, mengkomunikasikan fakta bahwa suatu merek diimpor mungkin dianggap penting, sebuah pendekatan yang dikenal sebagai penentuan posisi budaya konsumen asing atau FCCP. Selanjutnya, quality and price atau kualitas dan harga. Strategi positioning berdasarkan kualitas dan harga dapat dianggap sebagai sebuah kontinum dari fashion atau kualitas tinggi dan harga tinggi hingga bernilai baik bukan berkualitas rendah. Dengan harga yang masuk akal di industri minuman beralkohol sulingan kelas atas, pemasaran vodka impor seperti Belvedere dan Grey Goose telah berhasil memposisikan merek mereka sebagai entitas super premium yang menjual 2 kali lipat harga vodka premium biasa. Iklan yang untuk beberapa merek vodka mengekspor menekankan asal negara mereka, menunjukkan bagaimana FCCP dapat memperkuat posisi kualitas dan harga. Selanjutnya ada use or user, gunakan atau pengguna. Strategi positioning lainnya mewakili bagaimana suatu produk digunakan atau mengasosiasikan merek dengan pengguna atau kelas pengguna, misalnya untuk memanfaatkan kesuksesan global dan visibilitas tinggi trilogi Lord of the Ring. Selanjutnya, competition atau kompetisi, referensi implisit atau eksplisit terhadap pesaing dapat memberikan dasar bagi strategi positioning yang efektif. Misalnya, Anita Roddick memulai dengan The Body Shop International dalam tahun 1970-an. Dia menekankan perbedaan antara prinsip-prinsip yang diterapkan oleh merek-merek kesehatan dan kecantikan arus utama dan prinsip-prinsip perusahaannya. Merek Body Shop mewakili bahan-bahan alami tanpa pengujian pada hewan dan wadah yang dapat didaur ulang. Selanjutnya, global foreign and local consumer culture positioning atau positioning budaya konsumen global, asing, dan lokal. Global consumer culture positioning atau GCCP didefinisikan sebagai sebuah strategi yang mengidentifikasi merek mereka sebagai simbol budaya atau segmen global tertentu. Hal ini terbukti menjadi strategi yang efektif untuk berkomunikasi dengan remaja global, elit kosmopolitan, pejuang laptop keliling dunia yang menganggap diri mereka anggota budaya perdagangan transnasional, dan kelompok lainnya, misalnya lini produk My First Sunny yang berwadah cerah diposisikan sebagai merek elektronik untuk anak muda di seluruh dunia dengan orang tua yang cerdas. Produk berteknologi tinggi merupakan produk yang canggih, rumit secara teknologi, atau sulit untuk dijelaskan atau dipahami. Saat berbelanja, konsumen seringkali memiliki kebutuhan atau minat khusus serta motif pembelian yang rasional. Sebaliknya, ketika berbelanja produk dengan sentuhan tinggi, konsumen umumnya didorong oleh motif emosional dibandingkan motif rasional. Konsumen mungkin merasakan hubungan emosional dan spiritual dengan produk-produk yang memiliki sentuhan tinggi yang kinerjanya dievaluasi secara subjektif, estetis, bukan dalam istilah objektif dan teknis. Next. GCCP, suatu merek dapat diperkuat dengan pemilihan komponen tematik, verbal, atau visual yang cermat yang dimasukkan ke dalam periklanan dan komunikasi lainnya. Bagi pemasar yang ingin membangun GCCP yang menyentuh hati, reaksi, romansa, dan materialisme adalah 3 tema yang mendapat melintasi batas negara. Untuk produk teknologi tinggi seperti jasa keuangan global,
profesionalisme dan pengalaman adalah tema periklanan yang bekerja dengan baik. Cara lain untuk memperkuat GCCP adalah dengan menggunakan simbol merek yang penafsirannya tidak sesuai dengan budaya negara tertentu. Contohnya termasuk logo sarang kecil Nestle dengan gambar burung dewasa dengan memberikan makan bayinya, serta strategi pemasaran yang dikenal dengan positioning budaya konsumen atau asing atau FCCP mengasosiasikan pengguna merek, kesempatan pengguna, atau asal produksi dengan negara atau budaya asing. Pemasar juga dapat memanfaatkan positioning budaya konsumen lokal atau LCCP, sebuah strategi yang mengaitkan merek dengan makna budaya lokal, mencerminkan norma-norma budaya lokal, menggambarkan merek sebagai dikonsumsi oleh masyarakat lokal dalam budaya nasional, atau menggambarkan produk sebagai produk yang diproduksi secara lokal untuk tujuan tertentu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.